Yang kedua adalah lurusnya niat. Karena ada orang yang menjalani kehidupan keluarga atau rumah tangganya dengan niat yang tidak lurus. Banyak faktor yang membuat seseorang itu kenapa dia memiliki niat yang tidak lurus dalam pernikahannya. Atau memiliki niat yang salah dari pernikahannya itu. Misalkan menikah hanya sebatas mengandalkan perasaan cintanya, supaya bisa memperturutkan syahwatnya, karena balas dendam, karena kecewa dengan orang lain, ya karena sekedar mengikuti keinginan orang tuanya, karena malu dengan kawan-kawannya yang sudah menikah semua, atau semua niat-niat lainnya bukan diniatkan untuk mencari ridha Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menikah itu salah satu tujuannya adalah mendapatkan kehidupan yang barokah. Dan ciri-ciri rumah tangga yang barokah adalah ketika sakinah di segala situasi dan kondisi yang ada. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang terbaik bagi orang yang baru saja menikah dengan doa barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah mendatangkan keberkahan dalam rumah tanggamu, baik dalam situasi-situasi yang menyenangkan, mengembirakan, meningkatnya ekonomi, punya suami yang tampan, istri yang cantik, kehidupan yang berkecukupan, sehat selalu, begitu seterusnya. Semoga kondisi yang demikian itu tetap dalam keadaan diliputi dengan keberkahan. Atau sebaliknya, semoga Allah mendatangkan keberkahan kepadamu manakala kondisi yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga itu adalah ekonomi mulai menurun atau kondisinya tidak stabil secara ekonomi, kehilangan pekerjaan, masuk rumah sakit atau badan yang sakit-sakitan, atau mendapati pasangan hidup tidak sebagaimana yang diharapkan. Pun dalam keadaan yang demikian, harapannya juga dipenuhi dengan keberkahan, karena ada situasi-situasi yang ketika ekonominya sedang tidak cukup membaik justru membuat kehidupan rumah tangganya lebih barokah. Semisal ada orang yang kemudian berhenti di pekerjaannya sebagai seorang karyawan bank. Dulu ketika menjadi karyawan bank dia harus sibuk dengan urusan target, kemudian menemui klien, bermasalah dengan nasabah. Tapi begitu dia sekedar berjualan bubur ayam, kehidupannya semakin tenang. Bahkan setiap 1 bulan sekali dia bisa menyedekahkan bubur ayamnya kepada jamaah di masjidnya. Kemudian juga dari itu dia punya waktu cukup untuk mengantar jemput anaknya. Kemudian dia mulai bersama istri dan keluarganya mengecek bacaan Al-Quran anaknya. Itulah kehidupan keberkahan yang diraih, meskipun dalam kondisi yang terbatas, dan justru membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehidupan yang barokah itu adalah ketika semakin baik keadaannya atau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meraih kehidupan yang barokah? Apakah itu sulit? Mudah insya Allah. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang penting untuk dijalankan. Yang pertama adalah tahu ilmunya. Style kehidupan rumah tangga dijalani yang selama itu sepanjang usia kita, nyaris sisa usia kita itu terhabiskan untuk kehidupan keluarga atau rumah tangga itu kalau tanpa adanya ilmu yang cukup dan memadai. Sementara ilmu adalah referensi tindakan. Amal itu tergantung niat, tapi niat itu tergantung ilmu. Orang tidak mustahil melakukan sesuatu hal yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Bagaimana seorang suami itu setiap hari harus membuat sekian banyak keputusan dalam hidupnya. Apakah dia terjaga menunggu suara azan subuh berkumandang? Apakah ketika kemudian dia akan mengerjakan sholat mengajak anak lelakinya pergi ke masjid? Apakah setelah sholat dia tidur lagi atau kemudian mengecek bacaan Al-Quran anaknya? Belum lagi kemudian aktivitas paginya bagaimana bersamai anaknya, mengantarkan anaknya sekolah, dan sekian banyak keputusan-keputusan yang akan dibuat dalam kehidupannya. Maka dari kepingan-kepingan peristiwa yang akan ia hadapi, kalau ia tidak memiliki ilmu yang cukup, dia akan kerepotan menyusun skala prioritas, kerepotan untuk memilih amal yang terbaik yang supaya itu bernilai ibadah ya Allah, begitu seterusnya. Maka penting untuk memiliki ilmu dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Yang kedua adalah lurusnya niat.
Karena ada orang yang menjalani kehidupan keluarga atau rumah tangganya dengan niat yang tidak lurus. Banyak faktor yang membuat seseorang itu kenapa dia memiliki niat yang tidak lurus dalam pernikahannya, atau memiliki niat yang salah dari pernikahannya itu. Misalkan menikah hanya sebatas mengandalkan perasaan cintanya, supaya bisa memperturutkan syahwatnya, karena balas dendam, karena kecewa dengan orang lain, ya karena sekedar mengikuti keinginan orang tuanya, karena malu dengan kawan-kawannya yang sudah menikah semua, atau semua niat-niat lain yang bukan diniatkan untuk mencari ridha Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tipis niat itu, semakin seseorang tidak memiliki energi yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Ya, sementara banyak hal perkara yang akan ditemui dalam kehidupan keluarga atau rumah tangganya. Maka di sini pentingnya lurusnya niat. Kalau niat tidak lurus, tidak punya cukup energi atau kekuatan untuk menghadapi apa yang akan ditemui dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Kemudian poin yang ketiga adalah keterampilan teknis. Berkeluarga itu membutuhkan keterampilan karena yang dihadapinya adalah makhluk yang berbeda dengan dirinya. Seorang laki-laki menghadapi seorang wanita menghadapi suaminya adalah notabene adalah seorang laki-laki yang memiliki karakter yang berbeda, kebiasaan yang tidak sama, kemudian ya perilaku harian yang tentu membutuhkan penyesuaian, sehingga keterampilan berkeluarga itu juga dibutuhkan. Maka sahabat inspiran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 poin ini, yang pertama lurus. Yang pertama adalah ilmu tentang keluarga dan tangga, kemudian yang kedua adalah lurusnya niat, dan ketiga keterampilan berkeluarga. Ini sangatlah dibutuhkan oleh pasangan suami istri atau orang yang memutuskan dalam kehidupannya menjalani hidup bersama dengan pasangannya untuk mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.